Tahukah Anda, Rawapening bukan hanya sekadar danau indah di Jawa Tengah? Di balik ketenangannya, terdapat cerita penuh misteri dan tragedi yang masih menjadi rahasia hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Desa Ngasem tenggelam? Siapa yang bertanggung jawab atas terbentuknya Rawapening? Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi cerita penuh inspirasi dan misteri dari Nusantara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan sholawat di kolom komentar, dan subscribe untuk mendukung konten budaya ini tetap hidup. Mari kita mulai. Dahulu kala, di kaki Gunung Telomoyo, terdapat sebuah desa kecil bernama Ngasem. Desa itu dikenal dengan tanahnya yang subur, tetapi hidup para penduduknya penuh tantangan karena kekeringan yang kerap melanda. Sungai-sungai kecil yang melintasi desa seringkali mengering, meninggalkan ladang-ladang yang retak dan gersang. Di antara penduduk desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Sembung, seorang petani muda yang rajin dan penuh harapan. Meski usianya masih muda, Jaka selalu bekerja keras di ladang miliknya. Ia percaya, kerja keras adalah jalan untuk mengubah nasib. Namun, semakin ia berusaha, semakin besar pula tantangan yang ia hadapi. Mengapa desa ini selalu kekurangan air? Igumam Jaka, menatap ladangnya yang mulai retak akibat terik matahari. Pada suatu hari, Jaka menemukan sebuah batu besar di tengah aliran sungai yang mulai mengering. Batu itu tampak tidak biasa, dengan permukaan kasar yang tertutup lumut tebal. Jaka merasa bahwa batu tersebut mungkin menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air ke ladang-ladang desa. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba memindahkan batu itu, tetapi usahanya sia-sia. Batu itu begitu berat, tak tergoyahkan. Malam harinya, Jaka bermimpi didatangi seorang kakek tua berjanggut putih. Kakek itu mengenakan jubah putih bersih dan membawa tongkat kayu panjang. "Jaka," kata kakek itu dengan suara lembut tetapi penuh wibawa. "Jika kau ingin desamu makmur, temukan sumber air di balik batu besar itu. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus siap menghadapi rintangan besar." Jaka terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia yakin, itu adalah petunjuk. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada para tetua desa. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, ia malah ditertawakan. "Jaka, kau terlalu banyak bermimpi. Batu itu sudah ada di sana sejak kakek buyut kita. Bagaimana mungkin ada sumber air di baliknya?" kata Pak Karto, salah seorang tetua desa. Meski ditertawakan, Jaka tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menggali di sekitar batu itu seorang diri. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda sumber air. Tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tidak pudar. Dalam keputusasaan, Jaka pergi ke desa tetangga untuk mencari bantuan. Di sana, ia bertemu Pak Budi, seorang ahli geologi yang kebetulan sedang melakukan penelitian di daerah sekitar. Setelah mendengar cerita Jaka, Pak Budi merasa tertarik dan menawarkan bantuan. Berdasarkan peta geologi daerah ini, Desa Ngasem memang memiliki potensi sumber air bawah tanah. Tapi kita perlu melakukan survei lebih lanjut, kata Pak Budi sambil menunjukkan peta. Jaka dan Pak Budi kembali ke Desa Ngasem. Dengan alat-alat sederhana, mereka mulai menggali di sekitar batu besar itu. Awalnya, warga desa hanya menonton dari kejauhan. Beberapa di antaranya bahkan mencemooh usaha mereka.
Tetapi ketika pengeboran mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, rasa penasaran warga mulai tumbuh. Suatu malam, Jaka mendengar suara gemuruh dari arah pengeboran. Ia segera membangunkan Pak Budi. "Pak, dengar. Ada suara aneh dari sana," Jaka tanya dengan wajah panik. Mereka bergegas menuju lokasi pengeboran dan melihat air mulai menyembur dari tanah. "Ini dia," seru Pak Budi dengan penuh semangat. "Kita berhasil menemukan sumber air." Warga desa yang mendengar kabar itu segera berkumpul. Mereka bersorak kegirangan, merasa bahwa kehidupan baru sedang dimulai. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Aliran air yang awalnya kecil berubah menjadi deras, tak terkendali, hingga membanjiri area sekitar. "Kita harus menghentikan ini sebelum desa tenggelam," teriak Pak Budi panik. Warga berusaha menutup lubang pengeboran dengan segala cara, tetapi tekanan air terlalu kuat. Dalam keputusasaan, Jaka teringat akan mimpinya. Ia berlari menuju batu besar itu, yakin bahwa batu tersebut adalah kunci untuk menghentikan bencana ini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Jaka mencoba memindahkan batu itu sekali lagi. Ajaibnya, batu itu mulai bergerak, seolah ada kekuatan lain yang membantunya. Tetapi saat batu itu terangkat, bencana yang lebih besar terjadi. Sebuah gua besar yang dipenuhi air terbuka lebar, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh desa. Warga berlarian menyelamatkan diri, tetapi banyak yang tidak sempat. Dalam sekejap, desa Ngasem hilang, digantikan oleh sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Rawa Pening. Jaka, yang berhasil selamat, duduk di tepi danau dengan air mata mengalir di pipinya. "Apa yang telah kulakukan?" gumamnya. "Apakah ini hukuman ataukah rahasia yang belum terungkap?" Di bawah sinar bulan purnama, ia mendengar bisikan lembut dari arah tengah danau, seolah seseorang memanggil namanya. "Jaka! Jaka!" Suara itu begitu jelas, namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jaka mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin kuat, hingga ia merasa ada yang mengawasi dari balik kabut. "Apa yang kau inginkan dariku?" Jaka berteriak ke arah danau. Tapi hanya suara angin yang menjawabnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendayung perahunya menuju tengah danau, tempat suara itu berasal. Saat ia mendayung, cahaya kecil mulai muncul dari bawah permukaan air. Cahaya itu perlahan semakin terang, seolah-olah ada sesuatu yang menyala di dasar danau. Ketika ia sampai di sana, Jaka melepaskan dayungnya dan menatap air yang memantulkan cahaya misterius. "Jika ini jalan yang harus kuambil, aku akan melakukannya," gumamnya. Tanpa ragu, ia menyelam ke dalam air yang dingin. Semakin dalam ia menyelam, semakin jelas terlihat sebuah gua besar yang memancarkan cahaya aneh. Ia memasuki gua itu, tubuhnya dikelilingi oleh dinding-dinding batu yang bersinar. Di dalam gua, Jaka melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah patung ular raksasa dengan mata emas berdiri di tengah ruangan. Di hadapan patung itu, ada sebuah keris kecil yang bercahaya. Namun, sebelum ia bisa mendekati keris itu, seekor ular raksasa muncul dari balik patung, tubuhnya berkilauan dengan sisik emas. "Manusia, apa yang kau cari di sini?" Suara ular itu menggema di seluruh gua. Jaka, meskipun takut, memberanikan diri untuk berbicara. "Aku datang untuk mencari jawaban. Aku ingin tahu mengapa desa kami tenggelam dan mengapa aku yang harus menanggung semua ini." Ular itu menatapnya tajam. "Kau telah membuka segel yang seharusnya tetap tersembunyi. Namun, keberanianmu untuk datang ke sini menunjukkan bahwa kau memiliki hati yang tulus.
Jaka terdiam. Ia merasa bahwa makhluk di depannya bukanlah sekadar penjaga, tetapi juga penguji. Jika kau ingin mendapatkan jawaban, kau harus melalui 2 ujian. Pertama, ujian keberanian. Kau harus tetap berdiri meski aku menyerangmu. Jika kau lari, kau tidak layak untuk mengetahui rahasia ini, kata ular itu. Sebelum Jaka sempat menjawab, ular itu melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Jaka merasakan angin kencang yang menusuk tubuhnya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia menutup matanya, mengingat semua orang yang ia cintai, dan berdoa agar diberikan kekuatan. Ketika ia membuka matanya, ular itu berhenti tepat di depan wajahnya. "Bagus," kata ular itu. "Kau lulus ujian pertama. Sekarang, ujian kedua, pengorbanan. Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu untuk mendapatkan keris ini." Jaka terdiam lama. Ia memikirkan keluarganya, teman-temannya, dan kehidupannya sendiri. Dengan suara mantap, ia berkata, "Ya, aku tidak memiliki apapun selain hidupku sendiri. Jika itu yang kau butuhkan, aku siap mengorbankan nyawaku demi desa ini." Mendengar jawaban itu, ular tersebut berubah menjadi sosok kakek berjanggut putih yang pernah muncul dalam mimpi Jaka. Kakek itu tersenyum lembut. "Jaka, kau telah menunjukkan keberanian dan pengorbanan. Kau adalah orang yang pantas untuk menjaga keseimbangan alam ini." Kakek itu mengangkat tangannya, dan keris bercahaya itu melayang ke arah Jaka. Keris ini adalah pusaka yang menjaga keseimbangan alam. Gunakan dengan bijak, dan jangan pernah abaikan tanggung jawabmu. Jaka menerima keris itu dengan tangan gemetar. Begitu ia menyentuhnya, seluruh gua bergetar, dan air di sekitarnya mulai menjadi tenang. Ia merasa tubuhnya terangkat, dan ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di tepi danau. Nyai Purbowati, seorang tetua desa, berdiri di depannya. "Jaka, kau berhasil," katanya. "Kau telah membawa pusaka yang akan menjaga desa ini selamanya." Hari itu, Jaka berjanji untuk menjaga Rawapening sebagai penebusan atas kesalahannya. Ia tidak pernah meninggalkan danau itu, menjadikannya sumber kehidupan bagi warga yang kembali. Namun, legenda ini tetap hidup, mengingatkan kita bahwa alam memiliki rahasia yang harus dihormati.